Metaverse sebagai nama baru pengganti Facebook. Hai sahabat sang pembelajar, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dan digital sangatlah berkembang pesat. Semuanya sudah sangat canggih dan terdepan. Teknologi dan digital adalah satu komponen yang tidak akan pernah mati dan terus berkembang. Karena dari zaman ke zaman akan perlu adanya perubahan teknologi dan digital untuk membantu aktivitas manusia. Sahabat sang pembelajar, tahukah kamu, salah satu hal yang terus berkembang untuk di bidang teknologi dan digital adalah komunikasi digital. Komunikasi digital ini sangat penting gunanya untuk berkomunikasi jarak jauh. Hal penting yang dilakukan oleh manusia adalah berkomunikasi, bertukar informasi, sharing suatu hal yang penting atau positif, bertukar ilmu, dan networking. Hal tersebut adalah salah satu kebutuhan penting manusia, yaitu berkomunikasi antar individu. Nah, sahabat sang pembelajar, salah satunya Facebook nih. Facebook merupakan salah satu aplikasi komunikasi digital terbesar yang pernah ada. Cakupan pengguna Facebook sangatlah luas loh. Hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia menggunakan Facebook. Dengan hadirnya Facebook, sangat memberikan dampak positif untuk banyak orang. Dapat berkomunikasi dengan orang di berbagai negara, dengan leluasa dan tanpa batasan. Berdasarkan laman yang dilansir dari Tirto ID, sejarah Facebook dimulai pada tahun 2004, bulan Februari, dan masih kuliah di Universitas Harvard ketika membuat Facebook. Sang pendiri yaitu Mark Zuckerberg baru berusia 23 tahun dan masih kuliah di Universitas Harvard. Dalam 24 jam setelah diluncurkan, Facebook langsung diisi oleh 1.200 mahasiswa Harvard. Tidak butuh waktu lama hingga Facebook meraih ketenarannya. Dalam waktu 1 bulan, hampir setengah mahasiswa S1 Harvard memiliki profil di Facebook. Jejaring sosial ini secara cepat meluas ke universitas lain di Boston, sebelum akhirnya merambah ke seluruh universitas di Amerika Serikat dan dunia. Namun, Facebook.com sendiri baru ada Agustus 2005. Setelah domain tersebut dibeli seharga $200.000, sejak saat itu, pengguna Facebook terus membesar. Pundi-pundi pendapatannya pun secara otomatis ikut terkorek. Facebook.com membuat sejarah ketika mencatatkan sahamnya di bursa pada 18 Mei 2012. Initial Public Offering atau IPO, Facebook merupakan yang terbesar untuk sektor teknologi dan juga dalam sejarah internet. Kapitalisasi pasarnya memuncak hingga menembus $104 miliar pada tahun 2005. Facebook mencatat pendapatannya hingga 17,93 miliar dengan laba 3,69 miliar. Pengguna aktifnya mencapai 1,59 miliar. Seiring berjalannya waktu, Facebook pun makin berkembang dan bertambah besar. Seperti yang dilansir dari laman kompas.com, IPO, Facebook ketika itu disebut-sebut sebagai salah satu IPO perusahaan teknologi paling besar dan paling diantisipasi dalam sejarah Amerika Serikat. Facebook menawarkan 421.233.615 saham dengan harga $38 per lembar saham. Dari IPO ini, Facebook berhasil mengumpulkan dana segar mencapai $16 miliar Amerika Serikat atau sekitar 231,7 triliun, sebagaimana dihimpun dari Investopedia. 9 tahun setelah IPO, Facebook bertransformasi menjadi platform jejaring sosial raksasa dengan total kapitalisasi mencapai 827 miliar dolar Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret 2021. Untuk mengembangkan bisnisnya, Facebook kerap kali mengakuisisi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Facebook tercatat pernah mengakuisisi feed jejaring sosial bernama FriendFeed pada tahun 2009. Salah satu akuisisi yang paling populer yang pernah dilakukan oleh Facebook ialah ketika mengambil alih Instagram pada tahun 2012. Facebook membeli jejaring sosial berbagi foto tersebut senilai $1 miliar, sehingga menjadi akuisisi termahalnya ketika itu. Selain Instagram, akuisisi Facebook atas platform perpesan instan, yaitu WhatsApp, juga menjadi akuisisi penting Facebook lainnya pada tahun 2014. Dengan nilai mencapai $22 miliar Amerika Serikat saat diambil alih oleh Facebook, WhatsApp telah memiliki 450 juta pengguna di seluruh dunia, dan terdapat 1 juta pengguna baru setiap harinya. Kini, layanan instant messaging itu diperkirakan memiliki 2 miliar pengguna yang berasal dari berbagai penjuru dunia, sementara Instagram mengumpulkan 1 miliar pengguna. Tetapi, di tahun 2021 ini, Facebook mengganti nama menjadi Meta. Dilansir dari laman grafis Tempo, alasan Facebook berganti nama dari Meta Inc. resmi berganti nama menjadi Meta Platform Inc. pada Jumat 29 Oktober 2021. Mark Zuckerberg, pendiri
sekaligus CEO Facebook menjelaskan, ia ingin Facebook sebelumnya dikenal sebagai perusahaan media sosial, kini telah bergeser menjadi perusahaan yang berfokus pada metaverse. Sebab perusahaannya memiliki visi masa depan menjadi perusahaan metaverse. Saat ini, kami terkait erat dengan satu produk sehingga tidak mungkin mewakili sama yang kami lakukan hari ini, apalagi di masa depan, kata Zuckerberg. Dari laman yang sama dikutip dari Reuters, metaverse adalah istilah yang diciptakan dalam novel distopian, yaitu Snow Crash, pada 3 dekade lalu. Istilah ini merujuk secara luas pada gagasan tentang dunia virtual bersama yang dapat diakses oleh orang-orang menggunakan perangkat yang berbeda. Facebook telah banyak berinvestasi dalam teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk memperkuat posisi mereka di metaverse. Tahun ini, Facebook meluncurkan kacamata pintar hasil kolaborasi dengan Ray-Ban dalam konferensi tahunan Connect, Kamis 28 Oktober 2021 waktu Amerika Serikat. Facebook juga mengumumkan banyak pembaruan produk virtual reality dan augmented reality, termasuk headset Oculus VR untuk menelpon teman menggunakan Facebook Messenger dan untuk mengundang orang lain ke versi sosial rumah mereka yang dijuluki Rumah Horizon. Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook menjadi Meta bukan hanya sekedar ingin mengganti nama. Meta sendiri memiliki arti yang bagus dan positif. Dengan perubahan nama Meta yang memiliki arti mendalam, itu diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi besar. Meta sendiri memiliki arti unik dan bagus, yang merupakan ide besar dari Mark Zuckerberg sebagai pendiri dan CEO. Arti nama Meta yang dipakai oleh Mark untuk mengganti Facebook adalah seperti yang dilansir di CNN Indonesia. Meta sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti beyond atau melampaui. Nama ini juga merujuk pada metaverse, sebuah dunia maya yang baru dan lebih canggih dari internet saat ini. Dalam sebuah surat yang diunggah di laman Facebook, saat mengumumkan Meta, Zuckerberg menyebutkan soal metaverse. Lantas, apa itu metaverse? Menurut Zuckerberg, metaverse adalah platform berikutnya yang lebih imersif, sebuah layanan internet yang diwujudkan di mana pengguna berada di dalam pengalaman. Tidak hanya sekedar melihat atau mendengar, kami menyebutnya metaverse, dan itu akan menyentuh setiap produk yang kami buat, kata Zuckerberg. Selain itu, arti nama Meta yang dilansir dari laman Tirto.id sebagai perusahaan induk, Meta sebuah kumpulan perusahaan yang terdiri dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan lainnya. Nah, jadi begitulah sahabat sama belajar untuk topik yang kita bahas saat ini mengenai metaverse. Jadi, apabila teknologi ini sudah bisa dipasarkan, kita juga harus ikut mencobanya loh. Karena dari metaverse ini kita mendapatkan pengalaman baru, ikut juga belajar dalam menganalisis peluang mencari cuan dari metaverse. Setelah itu, banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi, sekian dan terima kasih banyak sahabat sama belajar. Dadah! Mahasiswa pintar gali potensi dengan pintar.